Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Ramli di Kemenak HSD Kalsel News. Saat ini saya sedang berada di Aula Makhraja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya pada hari Kamis 13 April 2023 di kegiatan sosialisasi MS Pondok Pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di depan kita ada salah satu JFT pengembang teknologi pembelajaran dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Bapak Muhammad Pahlavi. Mari kita berbincang-bincang sebentar dengan Bapak Pahlavi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Kami ingin menanyakan apakah ada hal baru terkait MS Pondok Pesantren, Pak? Ya betul, bahwa baru-baru ini kan kita ketahui ada launching mengenai MS Pondok Pesantren terkait dengan 4.0, 4.0. Nah itu hal baru ya, yang baru, meskipun nanti tentu perlahan kita akan menyesuaikan dari MS yang sudah kita jalankan selama ini. Bagaimana sih Pak MS 4.0 ini, Pak? Apakah ada perkembangan baru atau bagaimana, Pak? Ya tentu ini menyangkut kualitas ya, kualitas layanan MS itu sendiri. Jadi mengenai istilahnya teknologi ya, kemampuan teknologi tentu yang lebih bagus lagi, sehingga layanan MS ke depan itu tentu akan lebih meningkat ya. Ini tentu terkait tentang istilahnya bagaimana peran MS itu sendiri melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada, terutama tentang pendidikan Islam yang ada di Kementerian Agama. Terima kasih Pak, menarik sekali. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan kami. Kira-kira apa harapan dari Bapak terkait sosialisasi ini Pak, bagaimana? Tentu kita berharap dengan adanya sosialisasi ini kemampuan di tingkat lembaga, terutama operator di tingkat lembaga pendidikan, terutama pondok pesantren, ini akan mendapatkan informasi dan ada tambahan-tambahan pengetahuan, dan tentu ini berujung pada kemampuan mereka dalam rangka menginput data yang ada di pondok pesantren ya, tentang santri, tentang ustadz-ustadzah, dan tentang lembaganya sendiri, termasuk sarpras yang ada di dalamnya. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini ya, kita kendala-kendala yang ada di kendala teknis yang ada di lembaga ini bisa teruraikan, bisa diatasi dengan sama-sama kita sama-sama mempelajari aplikasi MS ini. Di depan kita ada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada hari ini ada dilaksanakan sosialisasi MS Pondok Pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bapak, saya ingin bertanya, ada berapa orang Pak atau berapa pondok pesantren yang ikut sosialisasi pada hari ini Bapak? Pada hari ini kami mengundang ada 32 orang peserta untuk mengikuti sosialisasi MS Pondok Pesantren atau pendampingan MS Pondok Pesantren. Peserta ini terdiri dari pondok pesantren se-Hulu Sungai Tengah, yang utama adalah pondok-pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau PKPPS. Ditambah ada 2 peserta dari operator Dapodek tingkat SD dan SMP. Kenapa Pak melibatkan operator Dapodek SD dan SMP ini Pak? Kenapa mereka bisa terlibat di MS Pondok Pesantren Pak? Kita ketahui bahwa MS Pondok Pesantren ini dikelola oleh lembaga MS itu sendiri, lembaga pondok pesantren itu sendiri. Dan biasanya dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan ada santri itu yang berasal dari SD, ada yang berasal dari SMP, sehingga data-data yang di MS itu diperlukan diambil dari data Dapodek dari SD dan SMP.
kalau data itu tidak diambil dari data Dapodik mereka, maka tidak akan muncul di data MS pondok pesantren. Karena itu perlu sinergitas antara operator di SD, operator Dapodik SD dan SMP untuk migrasi ke data MS pondok pesantren, sehingga akan lebih memudahkan data-data pondok pesantren. Sekarang Pak, apa harapan Bapak kira-kira dari sosialisasi pihak kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk khususnya untuk pondok-pondok pesantren di Hulu Sungai Tengah, Bapak? Kami berterima kasih sekali kepada tim MS Pondok Pesantren dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya bidang Papkis, yang selama ini kami komunikasi di grup itu melalui grup WA operator MS. Sekarang mereka operator dari provinsi datang ke tempat kita, sehingga para peserta operator MS lembaga bisa langsung berkomunikasi. Selama ini banyak permasalahan mengenai input data santri dan santriwati kita, sehingga mereka berkomunikasi langsung dengan operator provinsi, dan permasalahan yang selama ini banyak terjadi di tingkat lembaga bisa terpecahkan. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pendampingan MS, sosialisasi MS pada hari ini, data-data yang selama ini bermasalah jadi clear. Itu ya harapan kami. Terima kasih Bapak, walaupun kita sedang puasa, kita tetap berharap semoga sosialisasi MS Pondok Pesantren ini berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Iya. Saya Muhammad Ramli bersama tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dari Barabai melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.